kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik sudah semangat dan siap memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati ya pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam menyembah Tuhan. Yuk mari sama-sama kita bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bawa nyanyian yang terbaik buat Dia. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami ya Bapa. Biarlah setiap firman yang tertanam dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah lebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey, apa kabar? Masih cerita seputar selebgram yang lagi viral di social media. Nah, baru-baru ini kita digemparkan dengan CK7 Fashion Street. Why? Karena banyak sekali anak-anak yang datang dengan berpenampilan modis tepat di depan gereja CK7. Awalnya mereka hanya duduk sambil menunggu jemputan dan berfellowship pria. Tapi sepertinya disalahgunakan oleh salah satu selebgram nih. Nah, kebetulan banget selebgram yang mau aku wawancarai ada di sini. Yuk, ikut aku buat wawancarai dia ya. Lagi banyak orang nih, mendingan aku bikin konten sekalian ya, live. Berdoa aja deh ya. Halo guys, sekarang waktunya kita mau berdoa ya. Jangan lupa kalian juga harus berdoa. Nah, oke. Tandanya udah kelihatan ya guys. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Dengarkan doaku, Monce. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, udah dulu ya doanya. Thank you udah doa bareng-bareng loh sama aku. Bye. Hey, nama kamu siapa? Nama aku Monce, dari Cibinong. Oh, kamu suka ikut beribadah sekolah minggu di sini atau cuman sekedar suka nongkrong-nongkrong aja nih? Awalnya sih rajin ikut sekolah minggu, cuman kan followerku tuh kan tambah banyak Kak. Jadi aku harus bikin sesuatu yang viral gitu. Wah, sayang banget ya. Padahal dengan jumlah followers kamu yang banyak itu, kamu bisa loh ajakin followers kamu buat lebih dekat dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa yang benar. Nah, udah waktunya nih jam ibadah sekolah minggu mau dimulai. Yuk, mendingan ikut aku aja ya ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan melayani Engkau yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan, jika sebentar aku mau sharing firman di sekolah minggu, Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Shalom Kak, shalom. Kak, aku lihat tadi kakak berdoanya serius banget nih. Bukannya serius sih, tapi lebih menikmati waktunya saya ngobrol sama Tuhan. Ya seperti itulah saya kalau berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan pimpin saya, karena sebentar lagi saya mau sharing firman di sekolah minggu. Oh begitu ya Kak. Ya udah deh, Tuhan Yesus menyertai kakak ya, dan selamat melayani Kak. Sama-sama. Oke, aku mau ngecek dulu deh. Yowan IG-nya. Wah,
Wah, kok isinya bagus-bagus ya kontennya? Kok kontennya ada, oh ini ada cara mengajarkan bagaimana kamu berdoa dan ngobrol sama Tuhan dengan baik. Wah, walaupun followernya nggak banyak kayak aku, tapi dia kontennya sangat memberkati banget loh. Wah, Tuhan ampuni Monce Tuhan, kalau Monce itu suka tidak menghargai dan tidak menghormati cara berdoa sama Tuhan. Ampuni Monce Tuhan, karena Monce cuma mikirnya konten aja supaya banyak followernya. Tuhan, sekarang Monce mau bertobat. Monce mau jadi selebgram yang menjadi berkat, mau ngajak follower-follower Monce biar bisa jadi deket sama Tuhan. Mereka bisa berdoa dengan cara yang baik seperti yang Tuhan ajarin. Ampuni aku ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Yohan mau membawakan firman Tuhan dengan judul Ajarilah Kami Berdoa. Adik-adik, sebelumnya adik-adik duduk diam ya dan fokus selama 15 menit untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ingat gak ayat hafalan yang minggu lalu? Ayat hafalannya masih sama. Ya, adik-adik kita nanti ulang lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah, sekarang ada beberapa kata yang hilang. Yuk kita coba ya. Amsal 15 ayat 29. Itu daripada orang, tetapi orang benarnya. Sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 29. Itu daripada orang, tetapi orang benarnya. Yes, ternyata kalian semua masih ingat ayat hafalannya loh. Hebat. Oke, sekarang Kak Yohan mulai ya firman Tuhannya hari ini. Nah, tadi kita sudah nonton bagaimana Monce si selebgram itu punya cara yang tidak benar untuk berdoa. Dia berdoa seolah-olah seluruh dunia harus tahu dia sedang berdoa. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi soal si Monce ini sebagai contoh yang tidak boleh ditiru oleh adik-adik ya. Adik-adik, kalian kan tiap hari berdoa ya kepada Tuhan. Nih, bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum berangkat sekolah berdoa, sebelum pergi kemanapun berdoa dulu. Tapi kalian tahu nggak sih apa artinya itu doa? Nih, Kak Yohan kasih tahu ya kepada adik-adik semua. Doa itu ibarat sebuah tempat bertemunya surga dan bumi. Adik-adik, doa itu adalah satu-satunya alat komunikasi kita kepada surga. Seperti handphone ya adik-adik. Adik-adik kalau mengirim pesan melalui handphone kita tekan send. Itu artinya dalam nama Tuhan Yesus kalau di dalam doa. Lalu selanjutnya kita katakan amin. Adik-adik, kita paling tepat mau belajar berdoa itu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah seorang pendoa dan pengajar yang luar biasa. Yuk kita lanjutkan lagi belajar doa dari Tuhan Yesus. Hari ini ada lagi satu teguran keras yang harus adik-adik perhatikan.
Yesus berkata, janganlah berdoa seperti orang fasik. Wah, sikap orang fasik itu seperti apa ya adik-adik? Pertama, suka pamer. Adik-adik, lihat kan orang Farisi itu sengaja pamer sedang berdoa supaya semua orang lihat dia sedang berdoa dan dipuji dengan orang-orang itu. Nah, adik-adik, sama seperti siapa tadi adik-adik? Ya, betul, seperti Monce. Tapi Tuhan Yesus maunya tuh kita berdoa itu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Lah, jadinya nggak boleh berdoa di dalam gereja dong Kak. Ih, bukan begitu adik-adik. Maksudnya itu kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan. Jangan mengharapkan pujian dari orang-orang. Sikap munafik adalah sikap berdoa bukan karena butuh, tetapi karena mau dilihat orang dan pamer dan mendapatkan pujian dari orang-orang. Adik-adik, mau mendapatkan upah dari Tuhan apa mau mendapatkan upah dari manusia? Kedua, jangan bertele-tele. Adik-adik, berdoa itu nggak perlu panjang-panjang dan berlebihan, karena belum tentu juga doa yang panjang dan berlebihan itu dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tadi adik-adik lihat nggak, perhatikan nggak, si Monce waktu berdoa itu diawali dari hari-hari penciptaan, kalimat-kalimatnya muter-muter supaya terlihat indah doanya. Tuhan tidak pernah menilai hal tersebut. Doa yang dijawab oleh Tuhan bukan doa yang sempurna, tetapi di dalam Alkitab mengatakan doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Adik-adik, ada kata-kata orang benar. Itu artinya bertitik kepada orangnya. Artinya orang benar adalah seorang yang sedang berdoa harus mempunyai sikap hati yang benar dan ketulusan dalam dia berdoa. Lalu selanjutnya baru adik-adik berdoa harus dengan iman dan keyakinan. Adik-adik, ingat doa Bapa kami. Nah, mulai sekarang kita berdoa seperti ini ya. Bapa kami yang di surga. Artinya ada sebuah kedekatan antara kita dengan Tuhan dan sebuah kerinduan kita kepada Tuhan untuk berkomunikasi kepada Dia. Doa sudah dimulai. Dikuduskanlah namamu. Itu artinya kita menunjukkan sebuah kekaguman kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu juga sebuah doa loh. Lalu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang artinya kita menyerahkan semua kerajaan kita atau kehendak kita kepada Tuhan. Jadi kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang artinya pada saat kita berdoa, kita meminta berkat dari Tuhan tidak berlebihan adik-adik, tetapi cukup. Dan kita harus menyadari kalau berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah adik-adik, jangan kayak Monce ya, dia berdoa meminta sesuatu yang berlebihan, seperti minta mobil keren, minta makanan enak, minta follower yang banyak. Jangan seperti itu ya adik-adik. Nah, Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu artinya kita menyadari kalau kita ini manusia yang masih muda jatuh ke dalam dosa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya menjauhkan hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu seperti mereka, yaitu berdoa seperti orang fasik, tetapi berdoalah seperti yang Tuhan Yesus mau. Ingat ya, jangan cuma
bisa menghafal doa Bapa kami, tetapi juga harus tahu artinya. Wah, adik-adik hebat. Bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami telah belajar bagaimana berdoa dengan sikap yang baik dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk mengajarkan kami apa artinya doa yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman itu tumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita mau Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Kakak akan mulai dari kelompok pertama untuk adik-adik toddler, little blessing, dan sekolah minggu kelas kecil, mulai dari playgroup sampai kelas 1 SD. Adik-adik simak dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Ajarlah kami bernyanyi. B. Ajarlah kami berdoa. Ya, jawaban yang benar adalah B. Ajarlah kami berdoa. Pertanyaan kedua, doa apa yang Tuhan Yesus ajarkan? A. Doa Bapa kami. B. Doa sebelum makan. Ya, jawaban yang benar adalah A. Doa Bapa kami. Pertanyaan ketiga, kita biasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui A. Handphone. B. Doa. Ya, jawaban yang benar adalah B. Doa. Nah, siapa yang jawabannya benar semua? Wah, adik-adik semuanya luar biasa. Sekarang kakak akan membacakan kuis untuk kelompok 2. Untuk adik-adik sekolah minggu kelas besar, mulai dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Simak dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, terdapat di kitab manakah pengajaran tentang doa yang benar? A. Lukas 6 ayat 5-15. B. Matius 6 ayat 5-15. C. Yohanes 6 ayat 5-15. Ya, jawaban yang benar adalah B. Matius 6 ayat 5-15. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap doa yang benar yang diajarkan Yesus? A. Berdoa supaya dipuji orang lain. B. Berdoa dengan kalimat panjang. C. Berdoa harus fokus dan tidak mengharapkan pujian dari orang. Ya, jawaban yang benar adalah C. Berdoa harus fokus dan tidak mengharapkan pujian dari orang. Pertanyaan ketiga, apa kata pembuka dari doa Bapa kami? A. Bapa kami yang di sorga. B. Bapa kami yang di atas. C. Bapa kami yang mulia. Ya, jawaban yang benar adalah A. Bapa kami yang di sorga. Pertanyaan keempat, berikut yang bukan permintaan dalam doa Bapa kami adalah A. Berikanlah kami pada hari ini kekayaan. B. Ampunilah kesalahan kami. C. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jawaban yang benar adalah A. Berikanlah kami pada hari ini kekayaan. Pertanyaan kelima, mengapa kata pembuka dalam doa Bapa kami diawali dengan Bapa kami yang di sorga? A. Karena kita kagum kepada Allah. B. Karena hubungan kita dengan Allah begitu dekat. C. Karena kita merasa takut.
Ya, jawaban yang benar adalah B. Karena hubungan kita dengan Allah begitu dekat. Wah, kakak percaya adik-adik pasti menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, minggu depan adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari kuis. Adik-adik, sampai jumpa di Bible Quiz minggu depan. God bless you. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bersyukur kami anak-anak Tuhan masih dapat beribadah kepada Tuhan di tengah keadaan COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk COVID-19 dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia dan ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan berkati dan berikan hikmat, marifat, kekuatan, dan kebijakan, serta hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini bisa mengatasi segala masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran menteri. Tuhan juga berkati dan berikan hati yang sungguh-sungguh di dalam mengabdi untuk bangsa Indonesia, khususnya di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, yaitu Bapak Niko Nyotoro Harjo. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, dan kepekaan lebih lagi di dalam mendengarkan suara Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bisa digenapi. Tuhan Yesus juga berkati istri, anak, dan seluruh keluarga besarnya. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala CK7, yaitu Bapak Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan Yesus berikan kesehatan serta kekuatan di dalam menggembalakan seluruh jemaat CK7 untuk tetap selalu di dalam Tuhan. Berkati juga istri, anak, dan seluruh keluarga besarnya, semua di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, wabil birda Yesus sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, kakak percaya kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.